Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya. Bab 7 paragraf atau alinea dalam teks. A. Pengertian pembahasan bab 7 paragraf atau alinea dalam teks. A. Pengertian paragraf. B. Fungsi paragraf. Fungsi paragraf bagi penulis. C. Persyaratan paragraf yang baik dan benar. D. Jenis-jenis paragraf. Paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Pengertian paragraf. Satuan bahasa yang lebih besar daripada dan lebih luas kalimat dalam paragraf atau alinea. Dalam definisinya, paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Contoh paragraf yang berisi gagasan utama. Sampah selamanya selalu memusingkan. 2. Berkali-kali masalahnya diseminarkan dan berkali-kali pula solusinya dirancang. 3. Namun berbagai keterbatasan tetap menjadikan sampah sebagai masalah yang pelik. 4. Pada waktu diskusi atau seminar sampah berlangsung, penimbunan sampah terus terjadi. 5. Hal ini mendapat perhatian serius karena masalah sampah berkaitan dengan pencemaran air dan banjir. 6. Selama pengangkutan, pembuangan air dan pengolahan sampah itu belum dapat dilaksanakan dengan baik selama ke-6 kalimat dalam paragraf di atas membicarakan soal sampah, sehingga topik dalam paragraf tersebut adalah masalah sampah. Fungsi paragraf bagi penulis. 1. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. 2. Paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. 3. Paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide, sehingga tidak terjadi pencampuran di antara unit pikiran penulis. 4. Penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. 5. Paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatasan antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi. Bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Fungsi paragraf bagi pembaca. 1. Dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. 2. Pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh, sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. 3. Pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. 4. Pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. 5. Pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan gambar, bagian, diagram, grafik, dan kurva. Persyaratan paragraf yang baik dan benar. Paragraf yang baik dan efektif harus memenuhi persyaratan berikut. 1. Kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus menemukan satu tema yang jelas. 2. Koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Cara mengaitkan antar kalimat dalam paragraf dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Pengulangan kata kunci repetisi yang terdapat dalam setiap kalimat. B. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi setiap awal kalimat dengan tepat dan benar. C. Penggunaan kata ganti orang atau kata ganti penunjuk sebagai pengganti gagasan utama dengan kata-kata seperti dia, mereka, nya, itu, tersebut, dan ini. 3. Penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. 4. Setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. 5. Penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain, seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata.
6. Dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal teknik penulisan, seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak, grafik, kurva, dan gambar. 7. Penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. Penulisan paragraf yang menjorok ke dalam sejajar atau menekuk. 9. Penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalmiah. Jika 10. Jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. D. Jenis-jenis paragraf. 1. Jenis paragraf diperhatikan dari satuan karangan. Di antaranya A. Paragraf pembuka yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. B. Paragraf isi adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. C. Paragraf penutup adalah paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu bagian penutup atau kesimpulan. 2. Jenis paragraf diperhatikan dari sudut pandang. Sifat tujuan karangan diantaranya: A. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok masalah. B. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan logis. C. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang memberikan suatu suasana, area, dan benda. D. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu masalah. E. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang memengaruhi atau merajuk orang tentang sesuatu. Jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf diantaranya. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf. B. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. C. Paragraf deduktif induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. D. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. E. Paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang menyeimbangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. 4. Jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Di antaranya: A. Paragraf menerangkan. B. Paragraf merinci. C. Paragraf contoh. D. Paragraf buktian. E. Paragraf pertanyaan. F. Paragraf perbandingan. G. Paragraf sebab akibat. Dari keempat sudut paragraf di atas, paragraf dari sudut pandang satuan karangan dan paragraf sudut pandang sifat tujuan karangan yang perlu dipahami. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf pembuka karangan ialah: 1. Paragraf itu berfungsi mengantar pokok masalah karangan. 2. Paragraf ini sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. 3. Kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah memahami pokok masalah yang akan diuraikan. 4. Kalimat dalam paragraf dalam bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikan. Paragraf isi. Paragraf isi atau paragraf pengembang adalah jenis paragraf yang berfungsi menguraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam jenis paragraf ini ialah: mengemukakan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit. 2. Perlu dijaga keserasian dan kelogisan antar paragraf. 3. Pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, dan naratif. 4. Memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagian diagram grafik kurva. 5. Menyiapkan uraian pokok masalah yang disintesiskan sebagai bahan paragraf kesimpulan.
Paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan pernyataan kembali gagasan yang diuraikan atau merupakan jawaban pertanyaan yang dapat pada paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan akhir sebuah karangan yang dapat disampaikan secara horizontal dan vertikal dalam rincian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan paragraf penutup ini ialah: 1. Paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja memutuskannya. 2. Paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebuah kesimpulan. 3. Paragraf ini harus mendapat kesan positif dan informasi. 4. Pengetahuan yang logis dan kondusif. 5. Paragraf ini dapat berupa jawaban singkat dari uraian atau pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. 6. Paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru. 7. Berdasarkan apa yang disimpulkan dalam paragraf, penulis dapat mengajukan rekomendasi atau usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dan dana yang penulis dapatkan. Sampai sini saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.